karena mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi. Adapun hikmah ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi itu adalah ad-dalalatu, ada petunjuk ala sidqihim, atas kebenaran para nabi, fima idda'ahu, terhadap perkara yang didakwahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang mukjizat dan hikmah ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al, mal mu'jizatu, apa yang dinamakan mukjizat, apa pengertian mukjizat, apa definisi daripada mukjizat. Al-mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati yadhharu ala yadi mudda'in nubuwati muwafiqun li da'wahu ala wajhin yu'jizul munkirina anil ityani bimislihi. Mukjizat adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara yang menyalahi kebiasaan, atau perkara yang luar biasa yang menyalahi kebiasaan. Yadharu ala yadi mudda'in nubuwati, yang nampak terhadap orang yang diberikan kenubuahan, atau yang nampak terhadap para nabi. Muwafiqon, yang mencocoki li da'wahu, terhadap pengakuannya atau terhadap dakwahnya. Ala wajhin, mengikuti cara yu'jizul munkirina, yang dapat mengapeskan, yang dapat melemahkan al-munkirina, terhadap orang-orang yang ingkar. Bisa melemahkan anil ityani bimislihi, untuk melakukan yang sesamanya daripada mukjizat. Jadi mukjizat hanya bisa ditampakkan, hanya dimiliki oleh para nabi, dan mukjizat itu dapat melemahkan lawan daripada para nabi, sehingga lawan atau orang-orang yang ingkar kepada nabi tidak bisa mendatangkan atau tidak bisa meniru mukjizat yang dimiliki oleh para nabi, karena mukjizat itu hanya dimiliki oleh para nabi. Yakni apa itu mukjizat? Adalah perkara yang luar biasa atau perkara yang menyalahi kebiasaan. Kalau perkara yang menyalahi kebiasaan, berarti perkara itu sangat luar biasa karena di luar kebiasaan. Beberapa contoh daripada mukjizat diantaranya ada mukjizatnya Nabi Ibrahim yang tidak hangus atau yang tidak mengalami kepanasan ketika dibakar oleh api oleh Raja Namrud. Ada mukjizatnya Nabi Musa bisa menjadikan tongkat menjadi ular, bisa juga Nabi Musa membelah lautan dengan tongkatnya. Nah, itu semua adalah perkara yang di luar kebiasaan. Biasanya gitu ya. Biasanya orang kalau dibakar pasti akan panas. Akan tetapi karena ini adalah perkara yang di luar kebiasaan, maka Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Yakni mukjizat itu adalah perkara yang menyalahi kebiasaan, yang nampak kepada para nabi, yang dapat melemahkan kepada orang-orang yang ingkar kepada para nabi untuk bisa melakukan perkara yang persis dengan mukjizat itu sendiri. Lalu apa hikmah yang ada di dalam mukjizat itu? Hikmah ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi. Kok hanya nabi yang memiliki mukjizat? Tentu Allah memberikan mukjizat kepada para nabi itu bukan tanpa alasan, akan tetapi ada hikmah di balik ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi. Apa saja hikmahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Sin as-su'al, mal hikmatu
fi idharil mu'jizati ala aidil anbiya'i. Apa hikmah ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi, atau ala aidil anbiya, nampaknya mukjizat pada tangan-tangan nabi. Al hikmatu fi idharil mu'jizati ala aidil anbiya ad-dalalatu ala sidqihim fima idda'uhu. Jadi adapun hikmah ditampakkannya mukjizat terhadap para nabi itu adalah ad-dalalatu, ada petunjuk ala sidqihim, atas kebenaran para nabi, fima idda'ahu, terhadap perkara yang didakwahnya. Jadi kalau seandainya nabi itu mendakwa ataupun nabi itu mengaku kalau beliau adalah para nabi, maka harus diiringi dengan mukjizat. Karena mukjizat ini adalah suatu pembenaran, suatu petunjuk bahwasanya ya nabi itu ya benar memang utusan daripada Allah. Jadi setiap pengakuan pasti harus ada dalilnya. Tetapi kalau tidak ada dalilnya atau tidak ada petunjuknya, maka tidak bisa pengakuan itu dibenarkan. Sehingga pengakuan para nabi bahwasanya beliau-beliau itu merupakan nabi itu ditunjukkan dengan adanya mukjizat. Karena mukjizat itu sebagai petunjuk ala sidqihim, atas kebenaran para nabi. Sehingga apa-apa yang disampaikan oleh para nabi, apa-apa yang dibenarkan, apa-apa yang diakui oleh para nabi, maka dihukumi benar. Karena sudah ada dalalah, sudah ada petunjuk yang akan membenarkan pengakuan dan lain sebagainya. Idh kullu da'wa lam taktarin bidalilin fahiya ghairu masmu'atin. Idh kullu da'wa, karena setiap pengakuan lam taktarin bidalilin, yang tidak disertai dalil, fahiya ghairu masmu'atin, maka tidak akan dihiraukan. Jadi saya ulangi, karena setiap pengakuan yang tidak disertai dalil, fahuwa ghairu masmu'atin, maka tidak akan didengarkan atau tidak akan dihiraukan. Akan tetapi kalau pengakuan yang disertai dalil, maka akan dihiraukan. Sehingga mukjizat itu adalah suatu dalalah, suatu dalil yang menunjukkan akan kebenaran para nabi. Wat tamyizu bainahum wa baina man yadda'i an-nubuwwata kadziban wa hiya qa'imatun maqami qaulillahi ta'ala shadaqa 'abdi fima yadda'i. Adapun perbedaan di antara orang yang mengaku nabi dan orang yang memang benar-benar nabi, itu ialah seperti firman-Nya Allah yang berbunyi shadaqa 'abdi fima yadda'i. Hambaku benar terhadap perkara yang telah diakui oleh hambaku, yakni yang dimaksud hambaku di sini itu adalah para nabi. Jadi mukjizat itu sebagai dalil, sebagai petunjuk akan kebenaran segala sesuatu yang disampaikan oleh para nabi, baik suatu pengakuan, kemudian baik suatu wahyu ataupun suatu dakwah. Jadi segala sesuatu yang disampaikan oleh nabi hukumnya benar karena ada mukjizat yang sebagai dalil akan kebenaran apa-apa yang disampaikan oleh para nabi. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.